Di pertemuan 9 kali ini membahas mengenai etika dan hukum di media cyber. Pertama yang dibahas adalah mengenai pengambilan data tanpa sepengetahuan lalu digunakan untuk kepentingan lain. Nah, ini seringkali digunakan pada tahun 2021, bukan sering ya, pernah digunakan pada tahun 2021 ketika maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang mengambil data-data tanpa diketahui sehingga mengganggu privasi. Ini merupakan contoh bagaimana diperlukan hukum dan etika di media cyber. Bahkan bukan saja untuk pinjol ya, ada isu juga bahwa data kita telah bocor dan diperjualbelikan. Mengenai etika dan hukum, ada yang namanya netiquette. Netiquette ini adalah etika kita di lingkupnya internet. Oke, jadi menurut Yani tahun 2004, etiket diambil dari bahasa Perancis yang berarti tiket. Etiket bisa diartikan sebagai tiket yang harus dimiliki seseorang untuk masuk ke suatu tempat. Pada konteks ini dunia cyber. Jadi tempat yang dimaksud adalah dunia cyber. Intinya, netiquette merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online. Kenapa diperlukan netiquette? Yang pertama, pengguna media cyber tuh bersifat majemuk, heterogen. Jadi siapapun menggunakan internet, dari anak kecil sampai lansia menggunakan internet. Jadi keragaman penggunaan ini patut dihormati oleh siapapun yang terhubung di internet dalam media cyber yang merupakan ruang publik. Yang kedua, komunikasi di media cyber cenderung menggunakan teks. Hal ini mengundang beda penafsiran antara antara pengguna yang memproduksi teks dan pengguna yang menerima teks. Jadi adanya dapat terjadi misinformasi atau disinformasi ketika penggunaan teks ini tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian ketiga, konten di internet tidak hanya berlangsung direct kepada pengguna yang diinginkan, tetapi dapat terjadi secara tak langsung atau juga indirect. Yang keempat, komunikasi terjadi di dunia virtual melalui teks dan antar pengguna di berbagai perangkat. Tetapi tetap saja komunikasi memerlukan tata krama, sebab netiquette ini juga masuk dalam ranahnya UU ITE. Yang kelima, setiap pengguna di dunia virtual paham akan hak dan kewajiban anggota masyarakat dunia virtual. Jadi kalau kita sedang masuk atau bergabung dalam suatu forum seperti Kaskus dan lain-lain, maka kita harus mengikuti rules yang ada. Ada juga yang namanya hak cipta di media cyber. Oke, di sini ada copyright dan juga copyleft. Copyleft itu part dari copyright. Ada juga Creative Commons di sini, yang lambangnya bisa teman-teman lihat. Di sini adalah lambang-lambang atau icon-icon dari Creative Commons. Jadi lambang ini menunjukkan lisensi atau izin pengguna konten di sebuah situs. Setiap icon memiliki pengertian dan ketentuan masing-masing sebagai upaya menghindari pelanggaran hak cipta di media cyber. Kalau Creative Commons seperti ini sering sekali ditemukan dalam jurnal-jurnal penelitian. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan di media cyber. Yang pertama adalah illegal access, illegal content, illegal data, dan juga cyber sabotage. Nah, di sini hal-hal ini juga dapat masuk dalam kejahatan di media cyber dan masuk dalam UU ITE. Contoh dari legal access adalah intercepting, itu penyadapan yang tidak sah. Kemudian banking fraud, penipuan melalui bank. Ada juga money laundering, penggunaan jaringan milik pihak lain, yaitu penggunaan ID jaringan atau alamat protokol internet secara ilegal. Kalau illegal content, contohnya pornografi, pelanggaran hak cipta atau copyright,
terorisme virtual, juga perjudian dengan menggunakan sarana media cyber. Ini masih marak juga ya, judi online tuh masih marak juga. Belum dapat dihilangkan hingga ke akar-akarnya. Kemudian ada juga illegal data, yaitu pemalsuan kartu kredit. Ada juga cyber sabotage. Di sini ada perusakan data, penyebaran virus, serta perusakan sistem dari komputer. Nah, pedoman dari media cyber ini patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik, di mana media cyber ini diberikan acuan tambahan melalui pedoman pemberitaan media cyber yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perwakilan organisasi media, pimpinan media cyber, dan Dewan Pers pada tanggal 3 Februari 2012. Baik. Nah, sekarang kejahatan dalam media cyber bukan semata-mata ada yang tadi kita bahas, menyabotasi data, kemudian memperjualbelikan data secara online, tapi juga bagaimana caranya kita menggunakan sosial media. Dalam penggunaan sosial media tuh ada rules-nya juga ya. Bagaimana cara kita menggunakan dengan bijak, tidak menggunakan sebagai media untuk hate comments dan lain-lain, karena itu teratur dalam undang-undang ITE.